Halo, apa kabar? Bung Rocky, Anda masih ada berapa banyak ya, yang apa berkas TSK Anda ini ya? Mungkin masih ada 30 lah minimal Ya. minimal 28. Tapi saya kira semua otomatis gugur semua nih, Bung Rocky, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang digugat oleh Haris Azhar dan Fathia, bahwa yang itu soal penyebaran hoax itu terutama pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi gugur ya semuanya ya, udahan ya. Ya, jadi ada hukum baru, maka hukum lama itu yang mengatur hal Hmm. yang sejenis Hmm. tidak lagi berlaku tuh. Jadi Ya. bagus juga, sehingga kan berkas saya udah ada di kejaksaan, tinggal dipanggil oleh kejaksaan sebetulnya. Hmm. Jadi Mahkamah Konstitusi memberi semacam tanda baru bahwa kebebasan itu adalah hak fundamental rakyat, dan negara itu harus menghormati, justru bukan menuduh balik. Jadi tidak boleh lagi, kalau kita perluas pengertiannya, tidak boleh lagi negara memperkarakan warga negara. Kira-kira itu Hmm. prinsipnya tuh. Ya, ya. Kalau pidana itu antara individu aja, tapi negara nggak boleh memperkarakan warga negara. Apalagi kalau isunya ada delik politik, kan nggak boleh ada delik politik. Politik itu bukan kriminal. Yang kriminal itu adalah kalau ada darah, ada tulang patah, itu baru kriminal. Hmm. Tapi kalau cuma mengucapkan, walaupun itu menyakitkan, itu bukan kriminal tuh. Jadi saya kira norma baru ini yang harus kita terima tuh. Kendati Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat norma baru, tapi dia membatalkan prinsip lama. Jadi norma lamanya nggak berlaku lagi itu. Nah, norma barunya tanpa diucapkan, artinya kita kembali pada kebebasan warga negara untuk mengucapkan pikiran dalam bentuk apapun tuh, dan nggak boleh ditangkap hanya karena perbedaan pikiran tuh. Jadi perjuangan Haris Asrar dan Fathia itu menunjukkan bahwa masyarakat sipil itu tetap akan menggugat semua hal yang menghalangi demokrasi. Dan Mahkamah Konstitusi, saya kira dia mulai baca angin tuh, bahwa Ah, itu dia. jadi kita anggap ini tondo-tondo yang baik, bahwa tanpa eh, tekanan yang berlebihan pun Mahkamah Konstitusi sudah menyadari dirinya sendiri. Maka kita lihat konsistensinya nanti, berarti gugatan-gugatan masyarakat sipil juga terhadap kecurangan pemilu harus juga Ya, 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 ya. ya diterima sebagai gugatan masyarakat sipil demi demokrasi. Kalau enggak, kita akan anggap bahwa ini cuma sekedar sogokan kecil dong si Ya, Mahkamah Konstitusi. Tapi ya. saya percaya ada rejim baru di Mahkamah Konstitusi yang paham tentang ideal-ideal demokrasi. Yes. Saya bukan nggak menganggap penting ya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Sangat penting sekali ya, terutama bagi Ya, kebebasan berekspresi. Tapi saya sepakat dengan Anda bahwa ada tanda-tandanya. Karena bukan hanya ini kan. Sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi membatalkan pilkada serentak yang tadinya mau dilaksanakan di September, dikembalikan lagi ke tanggal 27 November. Itu artinya kan ketika Jokowi sudah tidak lagi berkuasa begitu. Jadi emang kelihatannya setelah tanpa Paman Gibran di situ gitu. Kepemimpinannya itu memang Mahkamah Konstitusi berubah, dan tentu saja saya sepakat dengan Anda bahwa ya Mahkamah Konstitusi juga melihat tanda-tanda, dan dia juga pasti tidak mau dikenang oleh publik ketika kemudian ada perubahan zaman, mereka itu bagian yang akan ditinggalkan oleh zaman gitu. tadi juga kebetulan tadi saya pagi itu kasih kuliah Hmm. di Lemhanas, Nah, dan masalah ini juga kita bahas di situ ya tentang ya. masa depan demokrasi, karena temanya adalah konsolidasi demokrasi. Lalu beberapa peserta minta saya ulas juga semacam kok ada perilaku baru ya di dalam politik kita itu. Mahkamah Konstitusi membatalkan hal yang sebetulnya menjadi tumpuan dari Hmm. pengendalian demokrasi, yaitu Hmm. hak menyatakan pendapat. Jadi sebetulnya di tingkat lembaga semacam Lemhanas juga merasa bahwa ada era baru di kalangan penegak hukum yang memungkinkan demokrasi dikonsolidasi ulang tuh. Nah, ini juga menggembirakan, karena sama seperti Mahkamah Konstitusi ada tanda-tanda itu di situ. Nah, saya Ya. juga ada tanda-tanda karena akhirnya diundang lagi untuk jadi Ya itu dia. dosen di Lemhanas tuh. Jadi hal-hal semacam ini jadi kejutan baru pada kita Hmm. tuh. Dalam pada saat yang sama ada 8 partai yang lolos ke DPR, tapi sebetulnya mentalnya masih sama tuh. Namun mestinya tuh partai-partai yang lolos ke parlemen itu juga harusnya memulai tradisi baru seperti Mahkamah Konstitusi, seperti Lemhanas, yaitu berani untuk mengucapkan pikiran alternatif. Nah, hak angket itu mestinya juga dibasiskan pada keadaan yang berubah tuh. Jadi tetap kita melihat apapun Indonesia ini bergerak maju dalam demokrasi kalau ada keberanian subjektif dari lembaga-lembaga semacam Mahkamah Konstitusi, Lemhanas, atau partai-partai yang akan masuk ke parlemen nanti. Ya, nah saya sepakat kalau soal Lemhanas, bahwa Anda diundang lagi menjadi dosen di Lemhanas itu juga tondo-tondo juga itu. Tapi mari kita bahas tanda-tandanya juga yang sangat buruk menurut saya soal
kemungkinan ada partai-partai di luar koalisi 02 yang bergabung dengan 02 gitu. Dan menurut saya itu tanda-tanda yang buruk karena kan kita selalu mengecam bahwa ketika partai-partai itu ditumpuk dikuasai, diakuisisi oleh pemerintah dan kemudian menjadi mayoritas di parlemen, itu kan sangat berbahaya buat demokrasi ya. Dan saya kira itu akan terulang lagi. Sebenarnya komposisinya sekarang kan bagus tuh. 02 didukung oleh tidak mayoritas di parlemen dan kemudian 01 dan 03 ini mayoritas di parlemen. Jadi ada perimbangan, harusnya itu yang tetap dipertahankan gitu. Itu sebetulnya lepas dari soal curang nggak curang, komposisinya lagi baik sebetulnya di era ini itu karena oposisi tetap lebih kuat di parlemen itu kan. Itu sebetulnya yang kita maksud sebagai konsolidasi demokrasi dimungkinkan kembali karena ada perimbangan kekuasaan tuh. Jadi kalau ada ide untuk meminang atau membujuk partai-partai yang lolos ini supaya bergabung dengan koalisi pemerintah, itu juga buruk idenya kan. Jadi biarkan aja ada keseimbangan politik di situ. Nah bahayanya ada aja partai yang masih punya perspektif lama untuk menyelamatkan wajahnya atau karena bisnis terganggu lalu tertarik untuk bergabung ke 02. Itu menunjukkan bahwa dia nggak ngerti bahwa ini era sebetulnya untuk memulai politik yang bersih itu. Jadi ketika terjadi sebetulnya pembelahan politik itu baik aja, bukan buruk pembelahan politik kalau memang dimaksudkan untuk saling mengontrol. Jadi pengawasan legislatif itu justru lebih efektif ketika semua yang tadinya merasa kalah walaupun masih berupaya lewat angket atau Mahkamah Konstitusi, bikin aja semacam deklarasi bersama bahwa kami akan menghidupkan oposisi di parlemen. Itu udah sinyal bagus tuh. Dan Pak Prabowo saya kira akan merasa nyaman karena dia akan diawasi sehingga nggak ada lagi yang menganggap bahwa Prabowo itu menganeksasi lagi partai-partai yang seharusnya dihormati dalam posisi oposisi. Ya, ya. Ini mending kalau dibujuk. Saya malah curiga minta dibujuk, Bung Rocky. Gitu. Itu yang saya sebut tadi. Kalau beradab partainya itu, mestinya dia mendahulukan deklarasi bahwa kami tidak ingin ada di dalam pemerintahan. Mestinya begitu. Dan potensi itu orang mulai cium itu adanya pada Nasdem. Kira-kira sebaiknya kita buka itu dan kita tuduh aja bahwa apakah Nasdem yang dimaksud. Karena kan cuma pilihannya PKS, PKB atau Nasdem kan. Atau PDIP kan gitu. Ya PDIP kita nggak taruh lagi di situ karena PDIP udah final, udah resmi tidak akan di situ. Tetapi ya mungkin juga PDIP, tapi kelihatannya terlalu call-nya terlalu tinggi tuh. Kalau PDIP itu artinya PDIP bunuh diri sekaligus tenggelam dalam peradaban. Tetapi pragmatisme Nasdem masih terlihat. Karena di pagi hari Nasdem yang pertama kali mengatakan kami menerima hasil pemilu itu. Jadi kita mesti curigai demi demokrasi buat Nasdem sangat mungkin menyodorkan diri untuk minta dibujuk. Itu bahasa diplomasinya. Iya. Dan mungkin amannya begini. Di sekretariat koalisi 01 bendera Nasdem itu sudah diturunkan oleh pendukungnya 01 begitu. Ini kan sinyal ya mereka juga mencium gelagat yang sama gitu. Iya kita justru dorong Nasdem untuk kabur dari koalisi 01, pindah aja ke koalisinya Prabowo supaya publik langsung lihat nanti akibatnya pada pilkada ini kan. Kan harusnya begitu kan. Jadi kan masih ada cara untuk menghukum Nasdem kan, yaitu di pilkada nanti kan. Jadi bagus juga Nasdem kasih tahu bahwa kami akan bergabung dengan 02 supaya kampanye anti Nasdem bisa mulai dari sekarang di tingkat pemilihan pilkada atau kepala daerah nanti. Tapi ini provokasi, ini benar-benar provokasi. Tapi apa iya setelah sekian lama bertahan begitu dan pengorbanannya nggak kecil loh Nasdem itu ketika ngusung Anies kemudian pada akhirnya di penghujung seperti itu Bung Rocky, atau kemudian dan mereka nanti akan membela diri kan kemarin oposisi terhadap Jokowi bukan terhadap Prabowo gitu. Ya mestinya kalkulasi itu menyebabkan Nasdem bertahan. Tapi kalau ada sinyal, apalagi mungkin Gibran yang diminta untuk melobi, itu artinya ada tanda-tanda Nasdem melemahkan. Jadi tanda pertama adalah Surya Paloh mengucapkan selamat dan menerima hasil pemilu. Itu tanda pertama itu yang udah pasti tanda buruk tuh. Karena kalau PKS mungkin menganggap ya udah ada keuntungan 2 kursi ya untuk sementara terima tapi proses hukum berlangsung karena PKS bukan sponsor pertama buat Anies kan Nasdem sponsor pertamanya kan. Jadi memang Nasdem udah babak belur, uangnya udah habis,
Dan mestinya dia terus aja kan habis lah kan mesti begitu ngomongnya. Tapi mungkin habisnya itu bagi Surya Paloh mungkin nggak ada soal, tapi bagi orang-orang di sekitar Surya Paloh dia juga ikut habis mereka. Jadi mental mereka mungkin yang membuat Surya Paloh ya udahlah kita hitung pragmatis lagi tuh. Tapi saya masih percaya bahwa ini gimmick kecil yang mungkin dalam 1-2 hari ini akan dibantah oleh teman-teman di Nasdem. Kalau saya bicara dengan teman-teman muda merasa bahwa ya itu cuma taktik menghela napas sedikit yang diinginkan oleh Surya Paloh tuh. Ya, tapi gini ya, kalau Caimin udah tegas kemarin ketika pengumuman KPU kan dia bersama Anies membuat jumpa pers dan kemudian menegaskan bahwa dia tetap akan di jalan perubahan. Dan hal yang sama kemudian ketika sebelum berangkat ke Mahkamah Konstitusi, kelihatannya clear ya PKB mungkin akan tetap dalam posisi itu kecuali kalau kemudian Caimin dikudeta. Karena potensi dikudeta juga besar kan begitu. Nah, kalau PKS loh, jangan salah Bung Rocky, kan dia pada Pilpres 2014 dan 2019 kan dia jadi pendukungnya Pak Prabowo. Jadi punya kedekatan sebenarnya PKS dengan Prabowo. Jadi jangan Gibran yang lobby, tapi Pak Prabowo gitu. Ya, PKS tentu unsur-unsur pragmatisme juga ada tuh, terutama Ada, kawan ya. kita nih, sekjennya itu kan. Oke. Tetapi kelihatannya itu Pastinya agak inisial sulit. tadi Anda jangan sebut Ya, langsung begitu jabatannya. enggak, kita sebut aja sekjen gitu. Dan mungkin Ya. aja sekjennya udah diganti sebetulnya, kita Oh nggak ya, tahu. ya, ya. Oke. Ya. Kan itu intinya kan kita baca di situ tuh. Tetapi sekali lagi politik kita itu masih mampu untuk menerapkan prinsip oposisi karena wilayah value, wilayah moral, wilayah etika yang sering diucapkan oleh PKS itu justru kursnya lagi naik sekarang. Etika yang diusung oleh para mahasiswa, oleh para guru besar yang juga sebetulnya banyak yang simpatisan PKS, dan itu yang menerangkan mengapa PKS tiba-tiba justru melesat itu. Ya. Dan sebagai partai yang basisnya Muslim Islam, tapi dia berhasil menambah kursi, sementara partai yang lain justru hilang, P3 Ya, hilang. ya. Itu karena value diutamakan di PKS kan. Jadi sebetulnya sebut aja faksi value masih cukup kuat di PKS. Nah, kalau PKS kasih sinyal merapat, ya itu artinya dia juga akan digrogoti di pilkada nanti. Nasibnya bisa sama Nasdem, bahwa PKS bisa hari ini punya suara yang bertambah di parlemen, tetapi dia akan kehilangan pamor nanti bulan-bulan September atau mulai bulan depan. November, Bung Rocky, November. Tetap November itu setelah Jokowi lengser. Jadi kelihatannya PKS ada dalam dilema tuh. Dia naik suaranya karena dorongan moral, tapi kalau dia putuskan untuk bergabung karena dibujuk oleh Gibran untuk menawarkan diri sendiri, justru dia kehilangan lagi dasar dia berpolitik, yaitu moral. Iya, ya orang masih jangan lupa ya bahwa November itu ada pertarungan besar karena itu kan pilkada serentak ya. Jadi memang publik masih punya peralatan untuk menghukum partai-partai yang berkhianat gitu ya. Ya, hukuman publik itu bisa sangat kejam tuh, karena keterlaluan membohongi 2 kali kan. Jadi kelihatannya PKS akan menimbang-nimbang itu tuh, dan saya kira timbangan itu akan berat ke menolak kalau kita pakai kemasuk akalan politik di PKS. Ya, hal yang sama kita tentu berharap terjadi pada juga PKB dan juga Nasdem ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya. Tetap 0% buat kita ya. Yes. Makasih. Oke.